Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Tiara Alisa dengan NIM 2404282. Di sini, saya akan mempresentasikan PKMK saya yang berjudul Pemanfaatan Limbah Cair Tahu Menjadi Nata de Soya. Adapun latar belakang dari PKMK saya yaitu tahu merupakan produk makanan yang terbuat dari kacang kedelai. Dikenal karena kandungan proteinnya yang tinggi dan harganya yang terjangkau di Indonesia. Berfungsi sebagai pengganti protein bagi mereka yang tidak mau makan daging. Namun, produksi tahu menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar yang dapat mencemari lingkungan jika dibuang secara tidak benar, sehingga memengaruhi kualitas tanah dan air. Limbah ini yang kaya akan nutrisi dapat digunakan kembali menjadi produk bernilai ekonomi seperti nata de soya, makanan fermentasi bergizi yang juga mendukung pengelolaan limbah lingkungan. Gambaran umum rencana usaha. Kondisi lingkungan. Sebagai awal dari berdirinya usaha, hal yang pertama dilakukan adalah mengamati kondisi lingkungan sekitar. Tujuan dilakukan pengamatan lingkungan sekitar untuk mencari peluang usaha yang dapat berkembang dengan baik ke depannya. Kondisi analisis lingkungan ditunjukkan pada bagian SWOT berikut. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. 1. Produk unik nata de soya berasal dari kacang kedelai menawarkan rasa dan tekstur yang berbeda dibandingkan produk sejenis seperti nata de coco. Yang kedua, pelayanan pelanggan. Kami menyediakan pelayanan pelanggan yang ramah dan menjual produk dan selalu menjaga kepercayaan pembeli. Lalu, ada kelemahan atau weakness. 1. Penerimaan pasar. Masih kurang dikenal di kalangan konsumen yang terbiasa dengan produk nata de coco. Yang kedua, masa simpan rentan terhadap pembusukan jika tidak disimpan dengan benar. Lalu, ada peluang atau opportunities. Yang pertama, tren kesehatan. Meningkatkan minat konsumen terhadap makanan sehat dan berbasis nabati. Yang kedua, ekspansi e-commerce. Memanfaatkan platform online untuk menjual dapat meningkatkan akses pasar. Kemudian, ada hambatan. Yang pertama, persaingan. Munculnya produk sejenis dari merek lain yang lebih terkenal. Yang kedua, fluktuasi harga. Variabilitas biaya bahan baku dapat mempengaruhi profitabilitas. Kemudian, ada demografi. Pasar nata de soya menarik berbagai kelompok konsumen yang peduli pada produk sehat dan nabati. Ini terutama mencakup generasi muda 18-35 tahun dan orang dewasa 35-50 tahun. Konsumen cenderung seimbang antara pria dan wanita. Permintaan tinggi di daerah perkotaan dan antara vegan, vegetarian, serta kelas menengah ke atas. Lalu geografis. Geografis penting dalam bisnis nata de soya karena daerah dengan industri tahu menyediakan limbah kedelai melimpah yang dapat dimanfaatkan. Lokasi produk ideal di area perkotaan untuk menjangkau konsumen sadar lingkungan dan permintaan produk sehat. Pemanfaatan limbah tahu ini mendukung keberlanjutan, meningkatkan nilai ekonomi, dan memenuhi kebutuhan pasar. Gambaran umum usaha. Nata de soya adalah produk jeli yang dihasilkan dari fermentasi limbah tahu, khususnya whey tahu. Whey tahu adalah cairan sisa dari proses pembuatan tahu. Proses fermentasi ini menggunakan bakteri tertentu seperti Acetobacter yang mengubah gula dalam whey menjadi asam, menciptakan tekstur kental dan rasa asam yang kuat. Berikut adalah analisa peluang usaha dari PKMK ini. Nama produknya adalah nata de soya. Bentuk produknya adalah usaha mandiri. Karakteristik kegiatannya adalah promosi sosial media dan e-commerce. Keunggulan kegiatannya, yang pertama, pembuatan nata de soya tidak memerlukan teknologi yang kompleks, sehingga dapat dilakukan dengan investasi yang relatif rendah. Yang kedua, produk ini semakin populer di kalangan konsumen yang mencari alternatif makanan sehat dan vegetarian. Yang ketiga, memberikan dampak positif terhadap lingkungan masyarakat melalui pengelolaan limbah cair tahu. Segmentasi pasar. Target pasar meliputi vegetarian, vegan, serta konsumen yang mencari alternatif sehat. Target yang dituju, masyarakat dan industri. Analisa ekonomi dan cash flow. Asumsi. Dalam perencanaan program ini diasumsikan bahwa dalam waktu 1 bulan akan mampu memproduksi sebanyak 100 cup nata de soya dengan isi 500 ml per cupnya, sehingga dapat diperhitungkan biaya produksi yang dibutuhkan untuk 100 cup produksi nata de soya adalah sebagai berikut.
analisa cash flow dari produk ini. Kemudian ada teknik atau cara pembuatan. Persiapan alat dan bahannya. Bahannya adalah 1. Limbah cair tahu, yang kedua asam cuka, yang ketiga starter atau acetobactericillinum, yang keempat urea atau ZA, yang kelima koran bekas, yang keenam tali rafia. Lalu alatnya, yang pertama kompor, yang kedua ada tabung kas, yang ketiga gelas ukur, yang keempat ada panci, yang kelima ada spatula, yang keenam ada saringan, lalu yang ketujuh ada nampan. Produksi nata de soya. Berikut adalah langkah pembuatan produknya. Koordinasi perizinan dan kerjasama dengan pabrik tahu. Pengelolaan limbah cair tahu. Pengumpulan limbah cair tahu. Lalu penyaringan limbah cair tahu. Berikutnya produksi nata de soya. Yang pertama ada penyimpanan, lalu perebusan, kemudian fermentasi, kemudian pemanenan, lalu pengemasan dan pemasaran. Penetapan harga. Penetapan harga didasarkan pada harga pokok penjualan yang merupakan biaya modal kerja. Harga juga disesuaikan dengan produk pesaing, sehingga ditetapkan harga nata de soya adalah 5.000 per cup yang berisi 500 ml. B. Promosi dan target pasar. Untuk sasaran atau target konsumen yang dituju adalah masyarakat, khususnya vegetarian dan vegan, seperti konsumen yang mencari alternatif sehat. Sasaran dan target konsumen yang dituju juga meliputi industri. Target penjualannya per bulan adalah 100 cup. Kemudian ada proses pekerjaan. Yang pertama ada persiapan, survei beban dan alat. Kemudian membeli bahan dan alat. Kemudian produksi, lalu pemasaran. Dilanjutkan dengan penyusunan laporan kemajuan. Dilanjutkan dengan penyusunan dan publikasi karya ilmiah. Dan yang terakhir, penyusunan laporan aktif. Berikut ini adalah kemasan dari produk nata de soya. Proses pengemasan pada produk menggunakan cup plastik yang berkualitas dengan ukuran 500 ml. Pengemasan yang sederhana tapi memiliki daya tarik. Lalu di sebelahnya ada desain komposisi yang berisi tentang komposisi dari produk nata de soya. Nah, kalau yang ini merupakan logo dari produk nata de soya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.